hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Video pembelajaran kita kali ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 8. Materinya, rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Oke, mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Yang kedua, Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-27. Sesuai dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat kedua surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Jadi yang akan kita pelajari pertemuan ini adalah mengenai mat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Furqan dan surat Al-Isra yang sudah kita bacakan tadi. Pertama-tama kita pahami dulu pengertian mat. Dalam ilmu tajwid, mat itu artinya panjang. Memanjangkan bunyi bacaan ketika bertemu dengan salah satu huruf mat. Apa saja huruf mat itu? Huruf mat ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Apa saja pembagian mat itu? Yang pertama ada namanya mat asli atau mat tabi'i. Apa ciri-ciri mat asli atau mat tabi'i? Yang pertama ciri-ciri mat asli atau mat tabi'i itu ada waw mati sebelumnya berbaris dumah. Waw mati sebelumnya baris dumah. Coba kita perhatikan huruf yang berbaris merah itu. Yu'minuna. Itu namanya mat tabi'i. Yang kedua ada ya mati sebelumnya berbaris kasrah atau di bawah. Coba lihat contohnya. Allazina, ya mati sebelumnya baris di bawah. Yang ketiga, ciri-ciri mat tabi'i atau mat asli itu adalah ada alif sebelumnya berbaris patah atau berbaris di atas. Coba kita lihat. Wa ala absurihim. Sod itu merupakan mat asli atau mat tabi'i. Gisyawatun. Sya itu juga karena ada alif yang tidak berbaris, yang bertulisan merah. Walahum azabun. Azab ada alif ya, yang bergaris merah, itu juga merupakan salah satu contoh dari mat asli. Lalu panjang bacaannya berapa? 2 harakat atau 2 ketukan. Inilah ciri-ciri mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua, pembagian mat itu namanya mat wajib mutasil. Apa yang dikatakan mat wajib mutasil? Yaitunya ada salah satu huruf mat, di atasnya ada tanda bendera, dan sesudahnya ada huruf hamzah dalam satu kata. Coba kita lihat contohnya. Iza ja, ada tanda bendera di atasnya, kemudian ada sesudahnya hamzah. Iza jaa nasrullah. Itu namanya mat wajib mutasil. Contoh ke bawah. Sawaun. Ada tanda bendera, kemudian ada hamzah. Sya'a. As-samai. Nah, itu namanya mat wajib mutasil. Ada salah satu huruf mat, di atasnya tanda bendera, sesudahnya hamzah dalam satu kata. Yang kedua, ada namanya mat jaiz munfasil. Ciri-cirinya, di atasnya ada tanda bendera sama, sesudahnya ada huruf alif, hamzah alif, dalam 2 kata. Contohnya, wala antum. Wala, di atasnya ada tanda bendera, kemudian ada alif. Antum. Wala antum. Ya. Abiduna
Ma'abud. Ma tanda bendera kemudian alif. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Inna anzalna. Inna ada tanda bendera, sebelahnya ada alif yang bertulisan merah itu. Ya. Yang kedua, wala antum. Wala kemudian antum. Dua kata. Inna a'toinaka. Wa ma adro. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Yang keempat, mad arid lisukun. Apa yang dikatakan mad arid lisukun? Yaitunya salah satu huruf mad, alif, waw, dan ya tadi, dia berada di akhir-akhir ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu namanya mad arid lisukun. Ara'aital ladzina yukazzibu biddin. Dinnya itu namanya arid lisukun. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Timnya itu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kinnya itu namanya mad arid lisukun. Yang kelima, mad iwad. Apa ciri-ciri mad iwad? Mad iwad itu adalah salah satu huruf mad berbaris dua. Berbaris dua di atas. Atau dikatakan juga dengan fathah tain. Ketika kita berhenti membacanya, maka baris dua di atas tadi dibaca satu. Contohnya, yusron. Ketika kita berhenti dibaca yusro. Subhan. Ketika kita berhenti dibaca subha. Kodahan. Ketika kita berhenti maka dibaca kodaha. Dobahan. Ketika kita berhenti maka dibaca dobaha. Nah, sekarang mari kita praktekkan mad tadi di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Wa ibadu. Iba ada alif. Itu yang dikatakan dengan mad tabi'i tadi. Wa ibadur rahmanil lazi. Lazi ada ya mati, sebelumnya baris di bawah. Itu juga namanya mad tabi'i. Yamshuna. Shu ada waw mati, namanya juga mad tabi'i. Alal ardi. Haunan. Haunan. Kalau kita berhenti hauna. Kalau kita lanjutkan haunau wa iza. Tapi kalau berhenti hauna. Itu namanya mad iwad. Sama dengan tadi, yusron dibaca yusro, subhan dibaca subha. Sama dengan ini, haunan dibaca hauna. Ya. Wa iza khotobahum. Wa iza. Sesudah wa iza itu ada alif yang tidak punya baris. Itu namanya mad tabi'i. Ho panjang juga, namanya mad tabi'i. Ya. Jahiluna ada waw mati. Itu juga namanya mad tabi'i atau mad asli. Qalu. Ko itu adalah mad tabi'i, lu mad tabi'i. Salaman. Kalau kita berhenti salaman maka dibaca salama. Itu namanya mad apa tadi? Ya, mad iwad. Oke. Lanjut. Yang kedua, Quran surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazziri. Ri itu panjang. Kenapa kok panjang? Karena ada huruf mad. Apa huruf madnya? Ya mati. Ya sebelumnya berbaris di bawah. Ya. Innal mubazzirina kanu. K-nya panjang, nu-nya juga panjang. Kenapa kok panjang? Karena itu ada alif huruf mad, waw huruf mad. Kanu. Ya. Ikhwanash. Ikhwa itu juga panjang. Kenapa kok panjang ikhwa? Karena ada alif. Itu adalah salah satu huruf mad. Ya. Syayatini. Syaya panjang, ti panjang juga. Namanya mad tabi'i atau mad asli. Wakana. Waka itu panjang. Ya. Syaitanu lirabbi kafuro. Kafuron dibaca kafuro. Itu namanya mad iwad. Oke semuanya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di situ. Nanti kita sambung video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.